jiwamu. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah, tenanglah. Dia telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Yes. Sabarlah, jangan menyerah. Mari sama-sama semua jemaat memuji Tuhan. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia, setia. Yes, terus katakan setia, setia. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita menerima renungan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu pada minggu pagi ini. Biarlah Tuhan membuka hati, pikiran, dan roh kami untuk menerima firman-Mu. Biarkan hati kami dilembutkan oleh firman-Mu, dan biarkan firman-Mu memberi kekuatan bagi kami yang sedang diliputi perasaan khawatir dan ketakutan. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam firman-Mu, ada kuasa yang membangkitkan semangat kami, ada kuasa yang membangkitkan keberanian kami untuk menghadapi hari-hari kami. Ada kuasa di dalam firman-Mu dan kami percaya kuasa itu akan bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Pagi hari ini kita membicarakan bagaimana Minggu Kudus ini bekerja di dalam hidup kita semuanya. So, hari ini saya akan ajak untuk kita satu aspek yang mungkin banyak dibicarakan, tapi saya ingin lihat untuk dari aspek yang sedikit berbeda, angle yang berbeda. Kemarin kita telah membahas bersama-sama dalam sate kita, saat teduh kita, into the night, di malam hari, waktu setan merasukin hati dan jiwa daripada Yudas Iskariot. Terjadi satu goncangan yang dahsyat sekali. How can it be? A good friend, faithful disciple, turn into betrayer. Sahabat, murid, berubah menjadi pengkhianat. Oleh karena balo, oleh karena iblis menaruh di dalam hati daripada Yudas Iskariot. Kata-kata balo dalam bahasa Greeknya itu to cast, very fast action, cepat melempar, tapi nggak tahu yang lempar. That's the spirit of the enemy in this last day. Seperti roh spirit COVID-19 inilah, cepat sekali. Tapi pagi hari ini kita membicarakan tentang alabaster box, buli-buli pualam. Semua ditulis di dalam Matius, Markus, Lukas, and John, menceritakan satu periode ini. Ingat, ini hari-hari
yang sangat menegangkan, hari-hari di mana Yesus tahu waktunya sebentar lagi tiba. Misalnya ini hari Rebo, tinggal 2 hari lagi. Rebo, Kamis, Jumat, H-2, everybody counting down. Murid-muridnya belum tahu pengajaran Yesus, maksudnya dia akan disalibkan. Nobody really knows. Everybody question. Tapi saya lihat ini ada seorang wanita yang out of the box, tiba-tiba ada di dalam skenario ini, ada dalam episode ini. Matius 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13, Markus 14 ayat 3 sampai 9, Anda catat aja, Lukas 7 ayat 36 sampai 50, dan Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yuk kita buka Matius 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Matthew 26 verse 6-13. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan mereka ini? Why do you trouble this woman? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena apa? Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ayat 12, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. This woman, she did it for my burial. Murid-muridnya still don't get it. But this woman, God of revelation. Wanita ini mendapatkan pewahyuan. Ayat 13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Whatever, dikatakan wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her. Amazing. Minyak yang mahal dicurahkan di kepala Yesus. Tuhan mengatakan, she did it for my burial. Murid-muridnya ngomong, ngapain? Ya kan? Matius tidak menjelaskan siapa murid yang ngoceh begini. Ya kan? Tapi Yesus mengatakan, this will be a living memorial to her. Jadi sepanjang Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh wanita ini akan diberitakan senantiasa. As a remembrance, memorial. Saya melihat wanita ini mendapatkan revelation. Murid-muridnya, they have no revelation. Sudah diajarkan, tapi tetap aja belum klik. Tapi wanita ini desperately, dia mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan for sure. Lalu kalau kita lihat Lukas, saya bacakan ya, semua ikutin aja. Markus 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Mark chapter 14 verse 3-9. Dikatakan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta,
Dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Let her alone, leave her alone. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. She has done a good work for me. Orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Banyak orang miskin, kamu bisa menolong kalau kamu menghendakinya. Apakah murid-muridnya mau? Maybe not. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Memorial for her. So the whole gospel mencatatnya. Markus melihatnya minyak yang mahal, lalu dikatakan itu ditaruh, curahkan di atas kepala Yesus. Tuhan mengizinkan itu terjadi, menjadi living memorial. Lukas, gimana Lukas menuliskannya nih? Interesting. Ayat 36 sampai ayat 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Jadi Yesus nih gaul bener guys. Orang yang nggak religious, orang yang day to day spiritual man, bisa bergaul dengan siapapun juga. Yesus nih diundang orang Farisi makan. Ya dia datang ke rumah orang Farisi lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Matius, Markus tidak menyatakannya, tapi Luke menyatakannya. Siapa wanita ini? Wanita yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Gak diundang, tapi datang aja mungkin. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, ini orang-orang Farisi langsung ngobrol sendiri semuanya, melihat dalam hatinya. Lalu dikatakan, jika ia ini benar-benar nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Beberapa komentator mengatakan this woman is prostitute, pelacur. Yang herannya orang-orang Farisi kok tahu ya wanita itu pelacur. Saya nggak usah jelaskan. Think yourself, make your own evaluation. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Yesus discern, tahu what's going on in their mind. Lalu dia ngomong, Simon, gua mau ngomong sesuatu padamu. Videonya pause. I don't know, is it okay now atau enggak? You can switch to Jamie Untoro directly. Anyway, is it okay now? Is it okay? Katakan okay, guys. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu.
Saud Simon, katakanlah guru. Speak it up, Rabbi. Ngomong aja. Ada 2 orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lainnya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. You have rightly judged. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya. Engkau enggak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau enggak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyakin kakiku dengan minyak wangi. Sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak ini telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Perempuan ini, Matius, Markus hanya berbicara perempuan. Tiba-tiba di sini description-nya adalah dia adalah perempuan yang tidak baik, perempuan yang tidak benar. Anda nanti bisa baca dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ya. Imagine, saya renungkan semalam, from sinner to worshipper. Dari orang yang berdosa menjadi penyembah yang sejati. Ada 5 hal yang saya renungkan, saya ponder, saya refleksikan. Yang pertama, Anda harus tahu bahwa alabaster box itu adalah simbol daripada identitas wanita tersebut. Anda udah baca sendiri, wanita ini wanita pelacur. Jadi dia kalungkan minyak itu di minyak box alabaster itu, buli-buli pualam dikalungkan. Beberapa komentar mengatakan pada waktu dia berbuat dosa, dia buka minyaknya itu lalu dituangkan kepada orang yang dilayani supaya menimbulkan hawa nafsu. Tapi in the case of Jesus, dia tidak membuka, she broke it. Dia pecahkan minyak narwastunya itu. Dia pecahkan buli-buli pualamnya. Dia berkata, I don't want to go back my old life. She broke it. I have decided. Aku tahu orang ini. Ajarannya sanggup mengubah hidupku. I don't want to go back my old life. Dia menyadari, I'm a sinner. So identitasnya dia dipecahkan, broken. Dia tahu. Dia nggak peduli orang Farisi. Di situ begitu banyak, dia nggak diundang. Tapi dia tetap masuk. She was a sinner. Desperately. Dia tidak mau kembali masa lalunya. You know, when you make a decision to follow Christ, itu bukan karena Anda cari tahu atau Anda pinter. Anda dengar, lalu di situ dia mengamati. Yesus makan sambil menceritakan tentang beberapa hari lagi bahwa dia akan disalibkan, dia akan dikuburkan. Farisi dan beberapa muridnya nggak ngeh, tapi wanita berdosa ini mendengar, mendapat pewahyuan kasih karunia daripada Tuhan, and then turn into worshiper, berubah menjadi penyembah yang sejati. You know, di Holy Week ini Tuhan sedang mencari
penyembah-penyembah yang dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenarannya. God is searching a true worshiper that can worship Him in truth and spirit. Wanita itu berkata, I don't want to go back to my old life. Goodbye. Gua gak peduli lah. I want to move on with Jesus. Desperate. Niat benar. Tahu hidupnya penuh dengan dosa. Kasih karunia Allah turun. Dia mendapatkan pewahyuan. Dia percaya bahwa beberapa hari lagi orang ini akan menyelamatkan mungkin. Dia dengar in that moment. Selama ini dia tidak mengikuti seperti murid-muridnya. But in that house of Simon, orang kusta itu, Yohanes mengatakan yang ngomong, ngapain minyak diberikan kepada Yesus, mendingan untuk orang miskin. Anda tahu yang ngomong yang terakhir adalah The Gospel mengatakan itu adalah Yudas Iskariot. Jadi Anda akan terenungkan bahwa Yudas ini rupanya anaknya Simon, si kusta itu, disembuhkan. Tapi Anda tahu kehidupan Simon, saya tidak ada waktu untuk membahasnya. Search yourself. In that house, tiba-tiba terjadi political confusion. Yudas terkejut melihat wanita pelacur ini. Semua tahu siapa wanita ini. Tapi wanita ini dari pendosa, dia tidak mau hidupnya, dia mau meninggalkan hidup lamanya, mendapatkan kasih karunia pewahyuan, dan menjadi worshiper. Apa yang dia dapatkan sih pada waktu dia menyembah Tuhan? Ada 3 hal, lalu kita akhiri. Dia menemukan di kaki Yesus sebuah berkat yang besar. She found at His feet her greater blessing. Di kaki Yesus itulah, waktu dia mencucurkan air mata dicampur minyak narwastunya dan mengelapi dengan rambutnya, she found her blessing at the feet of Jesus Christ. Yang kedua, dia membawa bebannya di kaki daripada Yesus Kristus. She brought to His feet, dia membawa bebannya di kaki daripada Yesus Kristus. You know what? She gave her best. Dia memberikan yang terbaik di kaki Yesus. That's what worship is all about. Anda akan menemukan berkat yang besar di kakinya. Bawa yuk semua beban Anda. Dia membawa bebannya di kaki daripada Yesus. Dan dia memberikan yang terbaik di kaki daripada Yesus. When you do this, Alkitab mengatakan, your life, my life, will become a living memorial selama-lamanya. Bapa Surgawi, aku berdoa, berbicaralah kepada kami semuanya, seperti wanita ini ya Bapa, yang tidak mau hidup lamanya menghantuinya. She burned the bridges of her past. Jembatan masa lalunya dia bakar, dipecahkan kehidupan lamanya Tuhan. Datang kepadamu, desperate. Engkau memberikan pewahyuan untuk mereka yang hatinya hancur. Engkau membawa pewahyuan kepada mereka yang mau hidup barunya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau mau setiap hidup kami menjadi penyembah-penyembah. In this Holy Week, Minggu Kudus ini, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Karena kami akan menemukan berkat-Mu yang besar walaupun di kaki-Mu Tuhan.
Dan kami bisa membawa semua beban kami di kaki-Mu Tuhan. Dan ajar kami memberikan yang terbaik di kaki daripada Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa Engkau memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh mengalami apa yang disediakan oleh Tuhan. The best, yaitu kalau dosa-dosa saya, dosa-dosa Anda diampuni. Itu perkataan daripada Tuhan. Dosamu telah diampuni. Go in peace. Pergilah dengan damai. Doa saya bila perkataan Yesus ini menyentuh hati kita, mengubahnya. Dosa Anda dan saya telah diampuni saat kita datang kepada Dia. God bless you. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini, angkat tangan kita dan kita terima salam berkat dari Tuhan sendiri. Allah Bapa yang di surga, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam rencana Tuhan. Kadang-kadang rencana-Mu tidak dapat kami mengerti, tetapi kami mau tetap bersandar kepada rancangan-Mu, karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun kadang-kadang kami harus melalui lembah-lembah kekelaman, melewati berbagai persoalan dan masalah, tetapi kami mau Tuhan tetap setia seperti Musa. Sampai akhirnya kami tetap menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kami berdoa untuk sidang jemaat dimanapun mereka berada, kiranya pertolongan Tuhan dan kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan yang sakit boleh disembuhkan, dan keadaan-keadaan yang kurang baik boleh Tuhan Kau tolong, sehingga mereka boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, Anda sudah mengikuti kebaktian online ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, jangan memperluas menjahit aku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan